Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Bang Ada, Roy. ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image Ada. comparison. Ya, di sini oke. ada garisnya. Kan Ada, saya yang bisa, lain. saya masih punya. Kalau dengan besarnya. mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia Diperbesar melakukan bisa, image ya, comparison. Jadi perbandingan Kalau kita foto. lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, semalam di Rakyat Bersuara akhirnya Bung Andi Azwan menunjukkan scanan dari ijazah asli Pak Jokowi. Nah, ini pertama kalinya ya. Sekarang para termul juga sudah mulai berani untuk menunjukkan scanan ataupun fotokopi asli dari ijazah Pak Jokowi. Ya, setidaknya mending lah ya, walaupun ijazah aslinya belum juga dikeluarkan. Nah, teman-teman semua, ini ada yang sedikit perlu kita bahas dan perlu kita komentari ya. Yang pertama, sayangnya Pak Roy Suryo CS, Pak Roy ataupun Bung Rismon Sianipar tidak hadir di acara Rakyat Bersuara. Mungkin tidak diundang juga ya, karena di sini adalah pakar-pakar hukum gitu ya. Nah, mungkin kalau beliau datang ya, ini bakal menjadi suasana ataupun hal yang sangat seru sekali gitu. Karena kita bisa melihat semalam itu Bung Andi Azwan seperti seorang peneliti yang dimana beliau menggunakan kurang lebih sekitar 3 software gitu ya untuk meneliti dari mulai foto Pak Jokowi dan juga cap yang ada di atas jas foto dari ijazah Pak Jokowi sendiri. Nah, ini menarik, kalau semalam Pak Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar itu datang, pasti argumennya akan bertanding gitu, adu argumen. Dan menurut gua ini peningkatan lah ya untuk termul juga ya. Peningkatan apa? Karena kan sekarang sudah mulai ilmiah juga nih ngomongnya. Jadi inilah yang kita tunggu gitu loh. Adanya perdebatan adu argumen ya kan, adu fakta gitu loh, menggunakan software atau apapun lah yang nantinya juga bisa diuji oleh orang lain gitu. Sekarang gini ya, kalau memang udah yakin asli, yang pertama kenapa nggak dibawa saja ijazah aslinya dan ditunjukkan? Oke lah, kita paham mungkin masih ragu ya teman-teman semua, dan nanti katanya di persidangan mau mengeluarkan, tapi oke lah. Nah, sekarang kan sudah mulai berani nih membawa ataupun menunjukkan scan asli dari ijazah. Nah, kalau gitu nanti dibuat nih forum, pertemukanlah antara Pak Roy Suryo CS dan juga Bung Andi Azwan CS gitu ya, untuk menguji foto ijazah tersebut gitu. Kan sudah bagus nih fotonya sekarang, scanan aslian katanya kan, walaupun ditanya oleh Bung Aiman yang jawabnya agak ragu sih, tapi oke lah. Nah, banyak nih yang nanti kita akan komentari ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya. Oke, sebentar ya, nunjuk sebentar aja. Bentar ya. Satu ya, soal ijazah. Tolong tunjukkan ya. Ini pertama kali nih. Eksklusif. Eksklusif. Oke. Oke, ini scan. ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama nih? kali, scan. Ini ijazah asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Oke. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah Enggak, pembandingnya. ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya Pak, saya kasih ini, nanti ada ijazah Dan Anda klaim ini pembandingnya. asli. 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 Oke, ini pertama. Nah, kita catat dulu nih ya, Bung Aiman mengatakan Anda klaim ini asli. Maksudnya itu asli scanan dari asli ijazah Pak Jokowi gitu. Dan Bung Andi Azwan mengatakan asli. Kita kunci ya, ini asli. Berarti kan sama dengan apa yang diuji sama Pak Roy Suryo dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Sama persis. Sama, nanti beliau juga mengatakan itu memang sama dengan yang diupload Dian Sandi. Pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke. Oke, ini ijazah pembanding. Oke. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali Lihat, sebelumnya. 1132 15470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 1120 15456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong. Sama. Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini.
Tadi dulu kata Bung Aiman sama dengan diupload dengan Dian Sandi ya. Berarti udah jelas clear di sini kan sama kan. Bahkan Dian Sandi juga sudah mengakui meminta maaf kepada Pak Jokowi ketika itu. Tapi kenapa ketika Pak Roy Suryo CS meneliti jasa yang diupload oleh Dian Sandi itu selalu argumennya mengatakan ya itu kan jasa yang di media sosial, bukan ijazah asli dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini sekarang udah nampak nih yang berwarna asli scanan ini mantap sekali ini nantinya. Wah keren sih gua. Oke kita lanjut dulu ya. Ya, bahwasanya ini ditempel dengan Iya. do not know. Iya. Betul nggak? Iya. Ya. Saya akan bongkar secara forensik dari VGG Face. Yang kemarin Red Fastnet. Bersuara pekan Ya. lalu ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Oke. Ya, coba kita Foto Dumatno. kita balik kepada digital forensik dari VGG Face. Oke bentar dulu ya, karena ini kan Pak Roy Suryo juga meributkan soal stempel yang di atas foto dari Pak Jokowi itu yang katanya tidak melewati jasnya ya. Nah itu kan memang perlu diuji dan ada softwarenya juga gitu loh. Jadi beliau tidak mengedit ataupun menambah apapun, ya itulah hasil dari software tersebut gitu. Yang dimana harusnya Bung Andi Azwan juga menguji dengan software tersebut gitu. Atau nanti kita lihat ya, kalau di sini Bung Andi Azwan menguji dengan software A gitu, nantinya Pak Roy Suryo juga harus menguji dengan software A gitu. Biar clear ya. Kita lanjut dulu. Fastnet sama Arcface. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini. Karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Woi, Nah ya, ini kapan nih? Diem nggak bisa apa-apa kapan nih? Padahal kalau ada Bung Roy Suryo selalu KU terus nih Bung Andi Azwan nih. kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Mana? Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Nggak saya. ada. Ini karena merah ketemu hitam dan ini itu just ada. Dia menggunakan- Dibesarkan kita ada. Image Ada. comparison. Ya, di sini oke. ada garisnya. Nggak. Asli. Ya, Ada. meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan Ada, tempat saya yang bisa, lain. saya masih punya. Kalau semua dengan besarnya. mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia Impor besar melakukan bisa, image emang. comparison. Jadi perbandingan Kalau kita foto. lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Nah ini lucu lagi nih. Bung Andi Azwan menyadari bahwasanya kalau kita lihat di sini tidak bisa, tapi kalau kita lihat aslinya ada. Lah sekarang kenapa nggak ditunjukkan yang aslinya saja, biar clear? Ya nggak sih teman-teman semua? Ini lucu ini teman-teman semua. Ini sangat lucu, harus digarisbawahi ya. Beliau mengatakan sendiri loh, kalau kita lihat di sini memang nggak ada, tapi kalau kita ngeliat aslinya ada. Sekarang kita kembali ya, Pak Roy Suryo ngecek punya Dian Sandi, itu kan yang diupload oleh Dian Sandi. Kenapa begitu? Ya karena aslinya nggak keluar guys. Mungkin kalau aslinya dari dulu sudah keluar, Pak Roy Suryo ya pasti akan ngecek yang aslinya juga gitu loh. Dan juga yang mengatakan itu tidak ada, itu kan software. Dimasukkan ke software, ada prosesnya di sana, outputnya keluarlah. Dan memang tidak ada rednya, itu tidak ada warna merahnya gitu loh. Nggak ada nilainya di sana, itu tandanya memang nggak ada kan gitu. Bahkan topi merah juga sudah menguji ya seperti itu juga gitu loh. Nah ini kocak banget nih, untungnya nggak ada Pak Roy Suryo sama Bang Rismon Sianipar di sini. Kalau ada wah seru. Oke? Ya. Coba kita masuk ke VGG Face, Fastnet sama Arcface. Oke. Next. Oh ini Nah, foto ini yang. dibilang Dulmatno. Ya, ya. Tadi siang, Yang ini kan sebelumnya disampaikan Ini ini ijazah. adalah Pak. Bentar, sebenarnya ini sudah dijelaskan berkali-kali ya, tapi sepertinya Bung Andi Azwan memang belum paham gitu ya. Dumatno sebelumnya. Iya, sebelumnya oleh Pak Dulmatno, Bang Roy Suryo ya. dan kawan-kawan. Dulmatno Budi Utomo. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu ya. Iya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu Kami juga hadir kan di sini pembohongan kan. publik untuk itu. Ini saya mau Nah oke teman-teman semua, ini menarik ini ya, menarik. Anaknya Pak Dumatno itu perempuan, anggota DPR, umur 25 katanya ya. Yang dimana Bang Rustam ketika itu menampilkan foto anak dari Pak Dumatno itu laki-laki. Dan memang wajahnya juga persis, mirip. Nah kalau misalnya Bang
hitam itu bohong, ya oke, wajib disanksi gitu loh. Tapi kan kita belum tahu nih bener apa enggak apa yang dikatakan oleh Andi Azwan gitu loh. Kan Andi Azwan ini pihak dari sebelah sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rakyat percaya dengan ucapan dari Bang Andi Azwan sendiri kan gitu. Nah, ini perlu diuji lagi nih, ya kan? Jangan malah asal ngomong fitnah yang besar gitu. Perlu diuji dulu. Gunakan apa? VGG Face, Fastnet dan ArcFace. Fastnet ini ada ditemukan 2012 oleh Google untuk mencari sistem syarat konvolusional yang artinya menilai dari face recognition. Ya, kalau ininya merah itu artinya false. Itu tidak identik maupun tidak menyerupai apa yang ada dalam data referensi. Oke. Ya, Dul Matno, Budi Utomo atau Mas Budi kalau saya panggil dengan foto dari Pak Jokowi ijazahnya Itu foto Pak false, sama Data sekali tidak ada referensinya untuk ini. itu. Next, coba Next. data referensi ijazah dengan foto waktu dia wisuda. Green artinya true, betul. Bentar. Ini lucu juga nih. Foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu di compare dengan fotonya Pak Dumatno. Katanya itu tidak cocok ya teman-teman semua. Terus yang kedua, foto yang ada di ijazah Pak Jokowi ini dikomparekan dengan foto dari wisuda Pak Jokowi, ya kan? Kenapa nggak pakai foto Pak Jokowi yang sekarang yang memang publik ataupun rakyat kenali itu foto gitu loh. Karena kan ini kan yang masih dipermasalahkan nih dua foto ini gitu. Ya kan? Dua foto ini masih dipermasalahkan apakah ini punya Pak Jokowi atau bukan gitu loh. Karena dari bentuk bibirnya itu ya gua rakyat yang awam gitu ya, itu beda gitu loh. Nah, makanya penasaran. Publik ini sangat penasaran, tapi entah kenapa Bung Andi Azwan kok nggak ngambil foto Pak Jokowi gitu loh, yang dikenal oleh publik gitu ya maksudnya. Maksud nggak sih kalian? Coba kita lanjut. Oh, semua. Bukan saya berbicara, kita berdasarkan data dari image processing atau computer vision dengan menggunakan program Python dan C++. Oke. Ya. Dan ini sangat presisi karena ArcFace 2018 ditemukan dan dipakai sekarang namanya face recognition. Oke. Saya rasa ini sudah membuktikan Ini semua menarik kalau nanti untuk ada. menjawab. Iya. Untuk menjawab. Ini Gen Z, menarik kalau ada mahasiswa perimbangannya. Nanti bahwasanya ini next time kita akan coba kita ini. bisa diskusikan Oke, baik, begitu. baik. Oke. Oke teman-teman semua, ya benar ya kata Bung Aiman karena ini nggak berimbang. Di sini nggak ada Pak Roy Suryo, nggak ada Bung Rismon Sianipar. Tapi oke lah, menurut gua ini yang ditampilkan oleh Bung Andi Azwan ini bisa menjadi hal yang sangat besar nih, ya kan? Nantinya yang akan dikulik lagi oleh Pak Rismon Sianipar dan juga Pak Roy Suryo gitu. Apalagi beliau di sini menampilkan bukan foto Pak Jokowi yang memang dikenal oleh rakyat Indonesia. Karena kan dua foto ini masih diragukan oleh rakyat apakah benar ini foto Pak Jokowi atau bukan gitu loh yang jadi masalah. Nah, ini menarik dan sangat seru sekali. Oke lah, kita beri tepuk tangan untuk Bung Andi Azwan dulu ya. Jadi semangat lah. Nah, yang kayak gini lah yang rakyat inginkan. Harus adu data, adu fakta, ya uji, bisa diuji sama siapapun gitu loh. Jadi keterbukaan gitu loh. Dan yang terakhir, kalau memang sudah yakin asli, kenapa nggak dikeluarkan saja? Oke teman-teman semua, kita lanjut ke komentar netizen. Ini dia. Men, idola gue. Semnya juga ada sini, nah, supaya komplit semua, supaya tahu. Semnya ada, ini sem ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Helm Pak. Helm sebentar lagi dipakai. Wih, gila idola gue. Lengkap semua, men. Hei, lo yang komen-komen di bawah-bawah nih, lo jangan ngomong nanya macam-macam ya. Nanya yang ada aja, jangan yang nggak ada yang ditanya ya. Serbu lo termul akun lo ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman, simak video ini. Yang memakai kursi roda dan penyangga leher itu atas perintah dari Pak Susno Doaji. Pak Susno tidak bisa berbohong kali ini.
bahwasannya sebelumnya Anda yang menyelamatkan Roy Suryo supaya Roy Suryo bisa mengikuti kegiatan otomotif di Kemayoran. Di salah satu stasiun TV, di ruang tunggu, Pak Susno sendiri yang mengatakan kepada saya dan kepada seseorang bahwa dialah yang menyuruh Roy Suryo untuk memakai kursi roda dan penyangga leher. Siapa orang ini saya tidak tahu, latar belakangnya apa saya juga tidak tahu, lihat ya baru kali ini. Banyak poin yang akan saya komentari tentang video bocah ini. Yang pertama, tentang pertemuanmu dengan Pak Susno 2G, itu benar apa enggak? Saya tidak tahu dan saya tidak peduli, karena itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua kalimat-kalimatmu itu sulit saya terima dengan akal sehat. Tapi sekali lagi, kalimat saya boleh dikoreksi ya. Kenapa saya katakan sulit diterima akal sehat? Pak Susno 2G itu pensiun sekitar tahun 2011-2012, kalau saya tidak salah ya. Terus peristiwa yang menimpa Roy Suryo saat dia re-upload sebuah foto tentang Jokowi dengan stupa candi kayaknya ya, itu sekitar tahun 2002. Saya tidak melihat ada relevansi antara Pak Susno dengan Roy Suryo dalam kasus itu. Karena apa? Pak Susno sudah pensiun. Gimana coba? Ini kan tidak nyambung. Poin yang lain, saya itu khawatir kemarin ada foto, entah itu benar apa tidak, soal Sylvester Matutina yang jadi terpidana ini, juga ada fotonya tuh, pakai penyangga leher dan kursi roda ada yang mendorong. Saya khawatir, jangan-jangan kamu juga membuat video bahwa ulah Sylvester ini akibat dari campur tangan Pak Susno 2G. Seperti itu, dan ini poin yang terakhir ya. Kalau kamu punya domisili tetap, punya KTP, silahkan daftar ke kelurahan atau ke kecamatan agar dapat bansos. Itu kalau belum dapat bansos ya. Kalau sudah ya udah, syukuri. Seperti itu, terakhir. Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh. Mantan jenderal yang ini itu benar-benar ya kecerdasannya itu sudah hilang. Seperti ini ngototnya, katanya nggak membela ya mantan presiden. Kalau memang Indonesia itu sudah dimalukan dunia gara-gara ijazah orang satu, catat. Kalau Indonesia ini sudah dimalukan gara-gara ijazahnya orang satu, termasuk UGM sendiri, manakala bila mana atau memang ya sepakat bersekongkol dengan orang satu, ya ini yang membuat membumerangkan UGM sendiri. Ya, bumerangkan UGM sendiri. Harusnya kan kalau kita ini mau membersihkan supaya kita itu tidak dikatakan memalukan seluruh dunia, UGM tampil tegas lugas, datang ke pengadilan, menjelaskan, membawa dokumen yang otentik, ya, yang tertuduh sendiri juga datang ke pengadilan, ya, menjelaskan secara otentik, secara gamblang kepada para itu. Gampang kok. Memang kayaknya ini dibuat drama supaya orang yang sudah pensiun itu selalu disebut namanya sehingga terkenal gitu. Ini tujuannya, ini menurut saya, pemikiran saya. Ya, ini tujuannya itu. Jadi dia seneng dibahas, entah jelek entah buruk dia seneng. Orang masih mengingat dia gitu loh. Jadi kalau ini tidak mau dikatakan memalukan di seluruh dunia, penegak hukum UGM yang bersangkutan yang menuduh bareng-bareng membawa alat bukti, membawa apa itu rechecknya, selesai. Kalau ini memang dibuat blunder gitu loh, Pak polisi yang jenderal satu ini lucu ini Pak. Ini terlalu sudah tua, terlalu ngotot, terlalu membela yang tidak rasional gitu loh. Lah, Masya Allah Pak, istighfar Pak, istighfar. Dengan istighfar ya supaya diampuni dosa-dosa dengan waktu di tugas dari Allah gitu loh. Istighfar Pak, istighfar. Gak usah ngotot-ngotot Pak, musuhnya jenengan banyak nanti.